Baik, bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang dan selamat datang kembali di auditorium pada siang hari ini. Dan sesaat lagi kita akan memasuki rangkaian acara Anugerah Afirama Nawasena. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih betul sekali Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung kembali bersama kami di auditorium. Barangkali masih agak sedikit asing dengan apa itu arti dari Afirama Nawasena. Memang apa itu Dalva artinya? Jadi memang Afirama Nawasena ini bukan berasal dari bahasa Indonesia baku, tetapi kita juga baru menemukan bahwasanya Afirama ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang berkesinambungan, sedangkan Nawasena itu berarti masa depan yang cerah. Maka dari itu Afirama Nawasena itu menjadi suatu simbol bagi mereka yang terus berinovasi untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Waduh, boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk acara kita pada siang hari ini. Terima kasih. Dan hadirin tamu undangan yang berbahagia, mengawali acara kita pada siang hari ini, kita akan dengarkan bersama laporan penyelenggaraan ESG Award yang akan disampaikan oleh Koordinator United Nations Principal Responsibility Management Education SBM ITB sebagai pelaksana AAN 2026. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Melia Fabiola PhD. Disilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung, bidang komunikasi, kemitraan, kealumnian dan administrasi Bapak Adrianto Rikrik Kusmara. Yang terhormat Ibu Yeni Panigoro sebagai Dewan Sekolah. Yang terhormat Bapak Dekan Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung, Profesor Aurik Gustomo, Bapak-bapak, ibu-ibu dosen SBM ITB, bapak-bapak dan ibu-ibu dosen lintas fakultas juga di Institut Teknologi Bandung, para partner, mitra, dan para penerima anugerah Afirama Nawasena tahun 2026. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama atas rahmat dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada acara puncak penganugerahan Anugerah Afirama Nawasena. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Anugerah Afirama Nawasena hadir dari sebuah keyakinan bahwa keberlanjutan tidak dibangun dalam satu saat, tapi dia adalah sebuah proses. Dia tumbuh dengan konsistensi, keberanian mengambil keputusan, dan komitmen untuk terus berjalan meskipun jalan itu akan terjal. Sepanjang tahun 2025, tim kami UN Principal Responsibility Management Education SBM ITB telah melakukan pemantauan terhadap lebih kurang 76 industri dan juga individu yang berasal dari lintas sektoral. Proses ini dilakukan secara kontinuitas, menelusuri praktek ke inovasi, transformasi bisnis model, dan juga praktek-praktek penerapan ESG yang dilakukan oleh perusahaan maupun individu dalam inovasinya. Dan pada akhirnya, di akhir tahun 2025, kami menjaring sejumlah kandidat yang kami anggap terbaik, yang kemudian melalui tahap yang kami sebut dengan verifikasi melalui penjurian yang dilakukan di awal tahun 2026 kemarin. Kami ingin menegaskan bahwa satu hal yang paling penting dari Anugerah Afirama Nawasena adalah para penerima Anugerah Afirama Nawasena bukanlah mereka yang paling banyak bicara tentang sustainability, yang bicara tentang keberlanjutan, melainkan mereka yang kami lihat konsisten untuk menjalankannya, bukan juga yang paling lantang bicara tentang sustainability, tapi yang paling berani mengambil keputusan, dan bukan juga yang selalu terlihat
tapi yang paling melihatkan dampaknya. Mereka adalah kami harapkan akan menjadi role model melalui praktek mereka dan menjadikan mereka bagi teladan bagi kita semua. Penyelenggaraan Anugerah Afira Manawasena ini merupakan hasil kerja kolaborasi tim United Nations Principal Responsibility Education SBM ITB yang tentu diintegrasikan dengan berbagai mata kuliah kami sehingga melibatkan mahasiswa kami baik dari prodi manajemen kewirausahaan dan juga MBA yang sepanjang tahun 2005 dengan dedikasi melakukan pemantauan dan pengkajian secara akademik. Untuk itu, dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan, mohon maaf, biasa Bapak Ibu, ini jadwal jemput anak sekolah. Jadi pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para mitra dan partner yang telah menjadikan Anugerah Afira Manawasena ini menjadi kredibilitas dan kualitasnya yang lebih baik dari proses-proses yang sudah kami lakukan dari beberapa tahun yang lalu. Khususnya pada partner kami yaitu Badan Riset Inovasi Nasional BRIN. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman dari Social Investment Indonesia. Hari ini sudah hadir Bapak Sony dan Bapak Fajar. Kami juga berterima kasih kepada Emil Salim Institute, Ekonomi dan Bisnis Keberlanjutan Institut, dan juga komunitas ESG Indonesia dengan segala kontribusinya yang berarti untuk keberlanjutan dari inisiatif yang kita lakukan ini. Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah pengakuan atas praktek baik dan kepemimpinan yang berpihak pada masa depan. Kami berharap Anugerah Afira Manawasena dapat terus menjadi ruang pembelajaran bersama dan sumber inspirasi bagi semakin luasnya praktek keberlanjutan di Indonesia. Akhir kata, atas nama UN Principal Responsibility Education SBM ITB, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semoga acara ini membawa energi, harapan, dan komitmen baru bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Melia atas laporannya. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengundang dengan hormat Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi Institut Teknologi Bandung, Bapak Dr. Rikrik Kusmara untuk memberikan sambutan. Bapak Ibu beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Rikrik. Disilahkan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati kolega saya sejak lama, ini sejak prajabatan dulu, Dekan SBM ITB, Prof. Aurik. Selamat siang. Rekan-rekan kolega pimpinan di Sekolah Bisnis Manajemen ITB, senior saya yang saya hormati, Pak Darso, selamat siang Bapak. Kemudian juga yang teladan yang saya sangat cintai, tidak lupa saya ingin menyapa, saya tidak mau menyebut mantan sebetulnya ya, Ketua MWA periode tertentu aja, karena sampai sekarang masih berperan sebagai Ketua MWA nampaknya ya. Tepuk tangan untuk Ibu Yani Ponigoro. Beliau selalu menyapa kita semua di ITB, menanyakan apa kabarnya, hampir di semua titik ya Bu ya, dan hadir di sini tentu saja juga menjadi bagian yang terus peduli kepada Institut Teknologi Bandung. Para dosen, mitra, dewan juri, juga para penerima anugerah yang saya banggakan.
Izinkan tadi pagi saya bertemu dengan beberapa rekan dari SBM, ada Prof. Wawan, kemudian Bu Lala, Pak Rektor. Hari ini bertepatan dengan ada tamu dari Bupati Papua ya untuk menandatangani PKS. Jadi menugaskan saya untuk menyampaikan beberapa pesan. Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor sudah menuliskan catatan-catatannya, tapi seperti biasa kalau dibacakan kurang seru Bu ya. Saya mungkin akan menyampaikan esensinya saja apa yang menjadi catatan Pak Rektor terkait dengan acara hari ini Anugerah Afirama Nawasena. Sebelum saya menyampaikan poin-poin sampaian Pak Rektor, saya jadi ingat waktu saya menjadi Wakil Dekan Sumber Daya, saya di tahun berapa ya? Saya masih ingat satu ruangan berdiskusi dengan para senior-senior Pak Darso waktu itu ya. Di situ ada Prof. Naya yang begitu lantang menyebutkan, saya ingat sampai sekarang ini ya, ketokohan salah satu tokoh SBM. 4 bidang di ITB, sains, teknologi, bisnis, dan art, itu yang akan menyapa bangsa ini ya. Jadi sekali itu dipisahkan, karakter ITB yang khas ini akan hilang. Jadi itu juga yang menginspirasi diskusi saya dengan Pak Rektor terkait dengan jargon baru 1 ITB. Pak Darso, Bapak Ibu sekalian, Bu Yani, 1 ITB ini kita mengingatkan kembali kekuatan 4 bidang dan mungkin bertambah nanti ya, yang harus segera kita sampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari tujuan perguruan tinggi berdampak. Nah, ini yang kemudian diturunkan di dalamnya Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita hadiri bersama-sama dan yang diinisiasi oleh SBM sampai dengan tahun ketiga ini adalah menyapa para stakeholder, para tokoh-tokoh yang kemudian kalau istilah Pak Rektor, kita ini nggak boleh sombong gitu ya, hebat sendiri di kampus tanpa menyapa kemudian para stakeholder, para tokoh-tokoh baik dalam maupun luar negeri untuk disapa, dibiarkan masuk ke kampus dan diberikan penghargaan-penghargaan. Jadi kalau saya baca dari apa yang disampaikan dari timnya Pak Dekan kepada Pak Rektor, saya menangkap inisiatif ini adalah yang harus menjadi tradisi di ITB. Ya, termasuk Pak Darso, Bu Yani, ITB itu termasuk yang kurang banyak memberikan Dr. HC gitu ya. Irit sekali ya, susah gitu. Nah ini juga concern Pak Rektor, kita kalau mau memberikan penghargaan orang yang berprestasi di Indonesia itu banyak sekali gitu. Nah jadi mudah-mudahan inspirasi yang diberikan oleh SBM melalui Anugerah Afirama Nawasena ini, tadi saya dengar ada poin-poin yang juga mungkin lebih mendahului ya bidang-bidang lain, yaitu keberlanjutan ya Pak Darso, Bu Yani, Pak Dekan ya. Saya kira ini satu poin yang perlu disuarakan bersama-sama ya. Pak Rektor mungkin sejalan dengan apa yang difikirkan oleh rekan-rekan SBM, tapi mungkin di seluruh ITB belum tentu semuanya berpikiran sama ya untuk aspek keberlanjutan ini kemudian menjadi satu poin yang penting. Nah oleh sebab itu kami berkomitmen sejak Pak Rektor ini menjabat hampir 1 tahun tepat Bu Yani ya. Jadi di bidang kemitraan kita Pak Darso ya, ini hampir 200% kemitraan ini statistiknya naik ya. Agak mabok sih sedikit ya, khususnya di bidang saya, Wakil Rektor bidang kemitraan. Itu sebagai langkah komitmen kita untuk membuka diri dengan berbagai pihak untuk menjalin kerjasama dan menyapa semua stakeholder ITB untuk menjadi mitra strategis kita untuk membangun bangsa ini.
Jadi tidak terkecuali, siapapun yang akan menyapa ITB akan kita terima. Nah, oleh sebab itu tidak aneh kalau statistik kemitraan kita naik 200% Pak ya. Nah, ini nampaknya sejalan dengan apa yang hari ini bisa kita saksikan bersama-sama, kita hadiri bersama-sama, pemberian anugerah kepada para tokoh yang sudah direview, dinilai. Tentu saja Pak Rektor dan Institut Teknologi Bandung sangat mendukung anugerah ini. Bapak Ibu sekalian, kami juga memohon dukungan dari seluruh stakeholder kita, tidak saja kepada SBM ya, tapi kepada ITB khususnya, untuk mendukung kemudian pendidikan yang berkualitas tentunya ya. Nah, oleh sebab itu kemitraan kita dengan siapapun ini akan kita sambut secara terbuka, dan yang paling utama adalah tentu saja mungkin dari sini juga banyak para alumni ya. Jadi alumni itu tentu saja bagian yang paling utama yang harus kita sapa gitu ya. Setelah itu kemudian masyarakat luas yang berprestasi, yang kemudian memiliki keunggulan perlu kita jadikan inspirasi di lingkungan kampus ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kepada seluruh penerima anugerah Afirama Nawasena ini, Pak Rektor menyampaikan ucapan selamat tentu saja. Jadi ini sebagai tentu saja pengakuan tidak saja dari SBM ya Pak Aurik ya, tapi juga dari Institut Teknologi Bandung atas komitmen, tadi juga disebutkan keberanian, konsistensi dalam menjalankan praktek sustainability dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. Nah, ini yang sekarang perguruan tinggi generasi keempat ini, keberdampakan ini menjadi kunci kita semua. Namun demikian, keberdampakan ini tidak akan mungkin tercapai tanpa kemudian bekerja sama dengan berbagai stakeholder di berbagai bidang. Hadirin sekalian yang saya hormati, jadi ITB terus mendorong semangat ini, dan kepada seluruh sivitas SBM mengucapkan terima kasih atas banyak sekali inspirasinya Pak Darso, Pak Aurik ya, dari sejak foundernya Profesor Naya hingga sekarang banyak sekali terobosan-terobosan yang sering ditunjukkan baik kepada lingkungan ITB maupun kepada masyarakat luas. Jadi akhir kata, atas nama Rektor Institut Teknologi Bandung, kami mengucapkan terima kasih atas inisiatif yang sudah diadakan oleh SBM ITB ini, dan juga kepada seluruh penerima awardee ini, keteladanannya mudah-mudahan akan menginspirasi seluruh sivitas di Institut Teknologi Bandung dan juga di masyarakat. Semoga anugerah ini dapat terus berkembang menjadi inspirasi dan semakin luas praktek keberlanjutan dan kepemimpinan berdampak di Indonesia. Demikian sambutan saya atas nama Rektor, kembali lagi mengucapkan selamat dan juga selamat ulang tahun kepada SBM ya, atas berbagai inspirasinya khususnya untuk ITB dan umumnya untuk masyarakat Indonesia. Demikian sambutan mewakili Rektor ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rikrik atas kata sambutannya. Tentunya kami merasa sangat terhormat karena Bapak telah membersamai kami pada siang hari yang spesial ini. Baik, hadirin tamu undangan yang kami hormati, tibalah kita di saat yang paling kita tunggu-tunggu. Inilah anugerah Afirama Nawasena 2026. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu, sebelum kami mengumumkan para pemenang dari Afirama Nawasena tahun 2026, kami terlebih dahulu akan mengumumkan berbagai macam nominasi dari beberapa kategori. Setelah dari kami umumkan nominasi tersebut, kami akan melanjutkan untuk mengumumkan para pemenang dari masing-masing nominasi tersebut. Baik, kalau begitu sudah tidak sabar, kami yakin kita akan langsung umumkan. Dimulai dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok korporasi. Untuk kategori yang pertama, silakan Dava. Baik, kita saksikan bersama pada layar di depan kita nominasi kelompok korporasi kategori inovasi pada produk untuk keberlanjutan.
Para nominasi tersebut adalah PT Pertamina Persero, PT Semen Indonesia, dan Star Energy Geothermal. Baik, tepuk tangannya boleh untuk para nomine kita dan kami silakan kepada seluruh nomine untuk dapat tampil di atas panggung. Kami undang kepada seluruh nomine yang sudah hadir, mohon berkenan untuk dapat tampil di atas panggung. Baik, disilakan Bapak. Baik, silakan Bapak mohon berkenan menempati tempat yang telah ditentukan. Dan kita akan langsung mengumumkan untuk nomine kategori selanjutnya. Inilah dia kategori selanjutnya. Kelompok korporasi kategori inovasi pada model bisnis dan rantai pasok untuk keberlanjutan. Dominasinya adalah PT Nindya Karya, PT GoTrans Logistik International, dan PT Kereta Api Indonesia. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk para nominator kita. Dan dari Baik. sini kami turut panggilkan ke atas panggung untuk para penerima nominasi. Baik, terima kasih dan selanjutnya kita akan melanjutkan pada nominasi ketiga. Nominasi ketiga, kelompok korporasi kategori inovasi untuk keuangan berkelanjutan. Kami ucapkan selamat kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, Bank Mandiri, dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Baik, kami silakan dapat bergabung di atas panggung, mohon berkenan. Silakan Bapak. Terima kasih banyak telah membersamai kami pada siang hari ini. Selanjutnya Cindy. Dan selanjutnya untuk kategori berikutnya adalah kelompok korporasi kategori inovasi untuk perubahan sosial. Dominasinya adalah PT Nindya Karya, PT Astra International Tbk, dan Telkom Indonesia. Beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu untuk para nominasi kita. Tentu saja nominasi-nominasinya telah membersamai kita di atas panggung pada hari ini. Dan selanjutnya Cindy. Selanjutnya kita akan mengundang untuk menyerahkan apresiasi Betul. kepada seluruh nomine. Kami undang untuk Dr. Leo Aldianto, mohon izin. Disilakan kepada Bapak Mohon Dr. izin. Leo Aldianto untuk memberikan sertifikat kepada para nominasi kita di siang hari ini. Dimohon untuk dibantu rekan-rekan sekalian, ini adalah salah satu momen yang sangat membanggakan bagi kita semua tentunya Tentu Cindy. saja, karena menjadi nominasi pun tidak mudah, Dava. Betul sekali, seperti yang sudah Ibu Melia tadi sampaikan ya, bahwasanya ini bukanlah perusahaan-perusahaan yang paling lantang, Ya. bukan juga perusahaan-perusahaan yang paling ideal, Ya. tetapi juga perusahaan-perusahaan yang memang secara konsisten mampu untuk menunjukkan sustainability practices dalam kategori masing-masing. Tepat sekali, satu demi satu kita saksikan penyerahan langsung oleh Dr. Leo Aldianto pada kesempatan kali ini. Selamat sekali lagi kepada seluruh nomine yang menerima penghargaan, dan sesaat lagi kita akan umumkan siapakah yang akan menerima penghargaan berikutnya yang keluar sebagai Pemenang. pemenang. Betul. Betul, kami juga persilakan untuk para fotografer untuk mengabadikan momen yang luar biasa ini sebentar lagi setelah semua nominasi diberikan sertifikat Cindy. Tepat sekali. Baik, sudah selesai. Sepertinya sudah cukup. Teteh cantik, hatur nuhun. Hatur nuhun pisan. Baik, kita abadikan terlebih dahulu mungkin dengan sesi foto bersama. Pak Leo, Bersama mohon izin dengan kita para abadikan nomine, bersama terlebih silakan. dahulu. Pada Kita para akan hitung. fotografer dipersilahkan untuk menangkap momen luar biasa membanggakan pada siang hari ini. Mohon izin menghitung bersama-sama. 1, 2, 3. Satu kali lagi boleh. 1, 2, 3. Terima kasih, tepuk tangan yang paling meriah. Kami silakan kembali ke tempat semula. Betul sekali, kami persilahkan kepada bapak-bapak sekalian untuk kembali ke tempat, karena setelah ini Cindy, kita akan membacakan para pemenang dari nominasi-nominasi yang telah kita sebutkan tadi di awal. Tepat sekali. Baik, tidak sabar, langsung saja mungkin kita bantu. Yes, sudah penasaran sekali untuk pemenang dari Anugerah Afirama Nawasena, kelompok korporasi kategori inovasi pada produk untuk berkelanjutan. Kami ucapkan selamat kepada PT Pertamina Persero. Boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian.
Baik, selamat PT Pertamina. Kami undang dapat naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan yang akan diserahkan oleh Ibu Yani Panigoro. Mohon izin. Mohon berkenan kepada Ibu Yani. Betul sekali, Bu Bagi rekan Yani apresiasi ya, akan Dok, menjadi ya. penyerah pertama dari pemenang kita pada siang hari ini. Tentunya kita masih punya 3 pemenang lagi setelah dari sini. Baik, sekali lagi selamat kepada PT Pertamina untuk kategori inovasi pada produk untuk keberlanjutan. Wow. Tim dokumentasi silakan bersiap-siap. Silahkan didokumentasi, Bapak Ibu fotografer. Baik, apresiasinya boleh Bapak Ibu untuk PT Pertamina Persero. Terima kasih, kami silakan Terima kembali ke kasih. tempat semula. Selamat untuk Pertamina. Dan selanjutnya kita akan umumkan untuk kategori berikutnya. Inilah dia pemenang untuk kelompok korporasi kategori inovasi pada model bisnis dan rantai pasok untuk keberlanjutan. Congratulations to PT Nindya Karya. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk PT Nindya Karya. Dan tentunya kami juga turut mengundang Bapak Profesor Sudarso Kaderi Wiryono. Dengan segala kehormatan kami persembahkan kepada PT Nindya Karya. Kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat sekali lagi atas prestasi yang sangat membanggakan siang hari ini. Pastinya berkenan tentunya akan diserahkan apresiasi oleh Profesor Sudarso pada kesempatan kali ini. Betul sekali, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kita akan menuju pada kategori ketiga, pemenang Anugerah Afirama Nawasena, kategori inovasi untuk keuangan berkelanjutan. Tentunya kami ucapkan selamat kepada Bank Mandiri. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Baik, selamat kepada Bank Mandiri, dan untuk menyerahkan mohon berkenan kami undang Prof. Donald. Prof. Donald, mohon izin Prof untuk dapat menyerahkan apresiasi untuk Bank Mandiri. Wah, sebuah kebanggaan dan kehormatan yang Betul. kita juga turut rasakan di sini dalam ruangan ini. Sebagai nasabah kita ikut bangga ya. Oh iya, betul sekali. Nasabah Bank Mandiri ya. Nasabah. Baik, selamat untuk Bank Mandiri pastinya. Betul sekali, beri senyum yang paling manis Bapak-bapak sekalian kepada para fotografer untuk diabadikan momen membahagiakan ini. Baik, terima kasih, selamat Bank Mandiri. Terima kasih Prof. Donald. Kami silakan kembali ke tempat semula. Terima Dan kasih. selanjutnya, Dava, kita akan umumkan untuk kategori berikutnya, yaitu kategori inovasi untuk perubahan sosial. Pemenangnya selamat kepada PT Astra International Tbk. Beri tepuk tangan yang paling meriah kepada PT Astra International. Dan kami turut mengundang Ibu Dr. Nur Laila Arif untuk turut membersamai kami ke atas panggung dan memberikan anugerah kepada pemenang kita di siang hari ini. Baik, selamat sekali lagi untuk PT Astra International Tbk untuk pemenang atau penerima penghargaan dalam kategori inovasi untuk perubahan sosial dalam kelompok korporasi. Baik, selamat. Terima kasih juga Dr. Lala. Kami silakan kembali ke tempat Kami semula. silakan kembali ke tempat. Cindy, setelah ini kita masih ada nominasi lagi. Betul. Kalau tadi kita sebutkan nominasi dan pemenang untuk korporasi, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kepada kelompok small businesses. Betul sekali, kita akan mulai dari pengumuman untuk nomine kategori ini. Untuk kategori yang pertama, untuk kategori inovasi pada produk untuk keberlanjutan, nominasinya adalah PT Agronesia, Parongpong Rolab, Plustik.id, dan Mega Larva. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian, dan kami turut mengundang para penerima nominasi tersebut untuk membersamai kami ke atas panggung
dan menerima cendera mata dan sertifikat yang telah kami siapkan tentunya. Tepat sekali, mohon berkenan kepada seluruh nomine yang sudah hadir. Dan tentunya untuk membersamai nominasi ini kami undang ke atas panggung Bapak Galang Dalimunte PhD. Baik, ini baru untuk kategori yang pertama ya, Dava ya, untuk kategori inovasi pada produk keberlanjutan dalam kelompok small business. Betul sekali, kita masih ada 3 nominasi lagi setelah ini. Baik. Mungkin kita umumkan terlebih dahulu untuk kategori selanjutnya. Mohon izin boleh, Pak boleh. Galang, tidak apa-apa menunggu sebentar ya Pak ya. Baik, selanjutnya kita akan umumkan ke kategori berikutnya, Dava. Kategori berikutnya nominasi untuk inovasi pada servis untuk keberlanjutan. Nominasinya adalah PT International Green Industrial Park, Arcadia Works, dan Reko System. Kami persilakan untuk membersamai kami ke atas panggung untuk para nominasi. Disilahkan, ini adalah nominasi yang kedua, Cindy. Yang Kita kedua. masih punya 2 nominasi lagi. Tepat sekali. Baik, dan kita akan bacakan untuk nominasi kategori berikutnya. Inilah dia kategori berikutnya dalam kelompok small business. Kategori inovasi pada model bisnis dan rantai pasok untuk berkelanjutan. Nominasinya adalah Everwash, Swap Energy, dan Sundria PT Delisari Nusantara. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya untuk para nominasi yang telah disebutkan, kami mohon untuk bergabung bersama kami ke atas panggung. Ini adalah nominasi yang ketiga. Tepat Cindy. sekali, masih ada satu kategori lagi, Satu Dava. kategori terakhir. Siapakah mereka? Nominasi kategori inovasi untuk perubahan sosial adalah Evermos, IBK, dan Pandawa Agri Indonesia. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Kami undang untuk membersamai kami ke atas panggung. Baik, selamat kepada yang telah disebutkan. Dan kita akan saksikan penyerahan apresiasi langsung oleh Bapak Galang Perdana. Mohon berkenan Bapak menyerahkan satu demi satu sertifikat sebagai apresiasi. Betul sekali, barangkali kita akan mulai dari sisi yang paling kanan terlebih dahulu, Cindy. Iya, boleh sekali. Dari sisi kanan terlebih dahulu, ini adalah para nomine. Ini juga mendapatkan apresiasi karena sudah tentunya mengikuti seluruh prosedur yang sudah Betul. ditentukan oleh panitia dan juga sudah sangat memiliki dampak yang begitu besar untuk masyarakat dan Betul lingkungan sekali, di Cindy. Indonesia. Kita turut bersuka cita pada hari ini karena kita sama-sama tahu bahwa ini bukanlah suatu proses yang singkat, melainkan rangkaian yang berkepanjangan. Iya, Kita sangat bangga dengan apa yang telah diraih oleh para perusahaan dari kelompok small businesses yang luar biasa ini. baik, masih kita saksikan penyerahan satu demi satu kepada para nomine kita pada hari ini. Dan tentunya setelah ini kita akan mengumumkan para pemenang untuk Para setiap pemenang. kategori yang pastinya adalah ada di antara para nomine ini, Dava Betul ya. sekali. Semua pasti deg-degan, ini saya bukan ya pemenangnya. Mungkin seperti itu ya, Dava ya. Betul sekali karena sudah maju ke depan, berharap untuk dipanggil lagi ke depan Itu dia. pastinya. Apa saya nggak usah turun aja? Saya menang kayaknya gitu, bisa jadi ya. Kepercayaan diri ini memang nomor yang satu, Iya, Cindy. harus yakin ya, Dava ya. Harus yakin. Tepat sekali. Dan setelah ini kita akan abadikan juga tentunya bersama dengan Bapak Galang, bersama dengan seluruh nomine yang telah bergabung di atas panggung. Baik Bapak Ibu, boleh kita ramaikan sekali lagi dengan tepuk tangan yang paling meriah pada para nominasi kita untuk kategori kelompok small businesses. Mohon Baik, kita berikan abadikan. senyum yang paling manis Bapak Ibu Yang sekalian, manis, iya. karena akan diabadikan oleh para fotografer kami. Bapak Ibu sekalian sudah bersiap di depan. Baik, kita abadikan dengan sesi foto bersama. Kita akan hitung. Pak Galang mohon izin Pak di tengah, Galang, boleh nggak Pak? barangkali boleh di tengah. Supaya jadi center begitu Pak Galang, mohon Betul. izin. Baik, Untuk supaya yang jelas menyerahkan. ya. Iya, Betul, betul. sekali. Kita akan hitung bersama-sama. 1, 2, 3.
Sekali lagi boleh 1, 2, 3. Tepuk tangan yang paling meriah. Selamat dan kami silakan kembali ke tempat semula. Baik, ini baru 2 kategori, 2 kelompok. Sudah 8 kategori tepatnya, selamat. Tadi juga ada yang mendapatkan 2 sertifikat. Dav, keren sekali ya. Baru nomine udah dapat 2 sertifikat aja begitu ya. Dan tentunya sesaat lagi kita akan langsung mengumumkan siapa yang akan menjadi pemenang untuk setiap kategori. Siapakah orang-orang hebat tersebut, Cindy? Setelah ini kita akan saksikan bersama dan ketahui bersama. Ini adalah daftar yang panjang sebetulnya. Ini adalah keputusan yang tidak mudah Pastinya. tentunya. Dan kita turut bangga atas para pemenang dan juga para nominasi yang telah meraih sampai sejauh ini. Apakah Betul, kita tidak sudah siap? sabar nih. Wah, sudah tidak siap. Oke, selanjutnya mari akan kita umumkan pemenang dari Small Businesses kategori pertama. Untuk kategori inovasi pada produk untuk keberlanjutan, kami ucapkan selamat kepada Parongpong Raw Lab. Terima Selamat. kasih. Selamat. Kami silakan naik ke atas panggung. Dan untuk menyerahkan penghargaan kami persilakan dengan hormat Bapak Fajar Kurniawan. Mohon izin Pak Fajar. Mohon izin Bapak untuk membersamai kami ke atas panggung. Cindy, saya Baik, baru Bapak. dapat kabar bahwasanya ini adalah suatu proses yang luar biasa ya. Ya. Terlebih lagi Small Businesses ini adalah bisnis-bisnis baru, tentunya bukan dalam kategori yang sama dengan kelompok korporasi. Maka dari itu kita diminta untuk sedikit mengulik Iya. apa saja yang telah dilakukan Wow. oleh para pemenang ini. Maka dari itu untuk Parongpong Lab untuk terus bersama kami terlebih dahulu ke atas panggung karena kita akan sedikit mengulik dulu. Wow. Boleh kita mau kepoin jadi Kita ya kepoin Dav dulu ya. sedikit. Boleh kita kepoin ya. boleh sedikit ke tengah. Mas siapa namanya? Sorry. Randy. Mas Mas Randy Randy. sebagai tadi adalah narasumber, betul? Iya betul. Jadi ya. udah berapa Sudah kali memberikan sebetulnya insight. naik ke atas Kita panggung hari ini? berkali-kali naik ke atas panggung ya Mas ya dari tadi ya. Betul. Oke, jadi Mas Randy bisnisnya adalah Parongpong Lab. Boleh dijelaskan secara singkat apa itu Parongpong Lab? Disilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk penghargaannya. Parongpong Raw Lab adalah private research institute yang fokus di konversi residual waste atau sampah yang tidak bisa didaur ulang menjadi bahan baku sirkular material. Gitu. Baik, pertanyaan yang kedua. Oh, banyak banget ya pertanyaannya. Iya, tapi memang maksud kita di sini adalah untuk mengulik karena ini adalah sosok yang inspiratif tentunya. Apa sih yang menjadi landasan dari Parongpong Raw Lab untuk menjalankan model bisnis seperti ini? Baik, jadi saya pulang Indonesia 10 tahun yang lalu, Mas. Wow, dari mana itu sebelumnya? Saya tadinya kerja di Singapura, di Singapura, di pulang ke Shanghai, Indonesia. di Malaysia. Wah, banyak juga ya sebetulnya. Baik, Mas, silahkan. Dan waktu saya pulang tuh sebenarnya kaget karena masuk ke Soekarno-Hatta bandara ya Jakarta. Ternyata udaranya enak banget dibanding Shanghai. Enak ya, dalam tanda kutip ya. betul, Disilakan, Mas. betul beneran enak Mas. Karena waktu saya di Shanghai itu kotor banget. Oh, Iya, jadi oke. saya kaget. Oh ternyata Indonesia tuh mendingan ya. Terus waktu saya pulang ke desa saya di Parongpong, nama desa di Bandung Barat, ternyata luar biasa. Terus waktu itu saya berpikir ya saya ingin anak saya kalau bisa tinggal di tempat kayak Parongpong aja, jangan kayak di Shanghai. Jadi waktu saya bikin Parongpong, tujuannya ya supaya sampah kita jangan anak-anak kita yang beresin dan kita membangun tidak menggunakan sumber daya anak-anak kita. Luar biasa. Terakhir, Mas Randy, berikan kata-kata atau kalimat kepada para entrepreneur muda di SBM ITB maupun di luar dari SBM ITB untuk dapat meneruskan langkah dari Mas Randy dan juga Parongpong Raw Lab dengan misinya yang mulia tersebut. Silakan. Baik, mungkin sederhananya berbisnis itu baik karena tidak semua orang bisa punya kesempatan berbisnis, jadi kita bisa kasih kesempatan ke mereka yang tidak lebih beruntung dibanding kita. Tapi yang paling penting adalah bisnis itu nggak boleh monetize problem, tapi harus solve the problem. Jangan monetize problem, tapi solve the problem. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Randy, Bapak Ibu sekalian. Figur inspiratif yang luar biasa pada siang hari Baik, ini. Cindy? pantas saja menang yang luar biasa. Tepuk tangannya boleh sekali lagi untuk Mas Randy. Terima kasih. Kami silakan kembali ke Kami tempat silakan semula. kembali. Semoga bisa terus sebagai inspirasi. Baik, itu baru satu loh Dav ya. Masih ada pemenang, nanti mungkin kita akan ulik-ulik juga Betul yang sekali. Kita masih menginspirasi punya 3 juga. lagi, Cindy. Masih ada Barangkali 3. bisa kita lanjutkan ke nominasi kedua.
Hadirin yang kami hormati, pemenang kelompok Small Business kategori inovasi pada servis untuk keberlanjutan. Kami ucapkan selamat kepada Arcadia Works. Beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Baik, selamat kepada Arcadia Works. Dan tentunya kami mengundang Bapak Profesor Wawan Dewanto untuk membersamai Arcadia Works dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Jadi ini adalah pemenang kedua kita hari ini, Cindy. Betul sekali, Arcadia Works. Arcadia Works, walaupun sebelumnya kita sudah melihat para nominasi yang sebetulnya tidak kalah keren dan tidak kalah menarik. Namun ini adalah sebetulnya keputusan yang agak sulit. Sangat sulit. Agak berat. Pasti selisihnya juga sangat kecil ya. Betul penilaiannya, sekali. Dav ya. Baik, selamat untuk Arcadia Works, luar biasa sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Agak Terima sepi soalnya ya. kasih. Baik, terima kasih Prof. Wawan, kami Prof. Wawan, silakan. kami persilakan untuk Bapak. Untuk Bapak mohon izin mohon Pak. untuk bersama kami dulu. Ya baik, kami izin kepo lagi boleh ya Ada Pak ya. kepo-kepo dikit boleh nih. Baik, Bapak boleh berkenalan dulu Pak, mungkin dengan namanya siapa, silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Saya Wiza Hidayat dari Arcadia Works. Baik. Terima kasih. Mungkin bisa diceritakan tentang Arcadia Works itu seperti apa? Arcadia Works perusahaan yang bergerak di bidang desain, construction. Jadi memang service yang dihasilkan itu desain dan konstruksi, membangun gitu ya, kurang lebih itu servisnya. Sudah berapa lama Pak bisnisnya Pak? Dari 2011. 2011, sudah cukup lama sekali. Boleh tahu nggak sih Pak kesulitan yang mungkin selama menjalankan bisnis ini sampai bisa maju dan mendapatkan penghargaan seperti hari ini? Memang challenge-nya kalau saya kan bergerak di sektor bangunan juga ya kan, construction untuk pembangunan ya. Sektor bangunan itu CO2 emission itu contribute kurang lebih 39 sampai 40% dari emisi karbon yang ada di dunia. Kebetulan waktu itu hidung saya ini cukup sensitif gitu ya. Jadi kan udara di Jakarta itu nggak enak, terus polusi itu bakar sampah banyak banget ya. Dari situ saya mempelajari sebuah konsep yang namanya green building, dan itu kita terapkan dalam beberapa karya-karya dalam beberapa pekerjaan kita. Dan ya kurang lebih itu yang kita lakukan. Baik, tapi tidak ada challenge-challenge yang ternyata besar gitu ya Pak, semuanya bisa dilewati dengan maksimal ya Pak ya? Ya kalau challenge hariannya banyak pasti kan. Ya pasti ada ya, tapi bisa dihandle dengan sebaik mungkin ya Pak ya, keren harus sekali. bisa. Baik, mungkin yang terakhir Dava? Boleh, biar adil Cindy kita bakal tanya hal yang kurang lebih sama pada Bapak. Kira-kira apa kata-kata atau kalimat yang bisa disampaikan kepada para entrepreneur muda di SBM ITB dan di luar situ untuk bisnis praktis yang baik? Satu hal, karena ini topiknya ESG ya Bapak Ibu, yang inspired saya adalah kita ini kerja sebenarnya bukan hanya untuk taking profits begitu ya, tapi bagaimana barang dan jasa dan pekerjaan yang kita hasilkan itu juga bisa contribute untuk lingkungan yang berkelanjutan, untuk orang-orang yang terdapat dampak positif dari yang kita kerjakan baik internal atau eksternal ya. Dan bagaimana bumi ini sebenarnya kita gunakan itu bukan dari ancestor kita gitu ya, tapi sebenarnya kita pinjam dari anak cucu kita. Itu sebuah quotes yang luar biasa yang saya dapat dari dunia sustainability. Mudah-mudahan more and more people's inspired dari gerakan ESG ini. Dan terima kasih juga untuk Luar biasa, mulia sekali, beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak, apa mau masih berbicara boleh Pak? Baik, terima kasih Arcadia Terima Works, selamat sekali kasih. lagi. Silakan, Kami silakan Bapak. kembali ke tempat semula. Baik, masih ada 2 kategori lagi Dav untuk lagi. kelompok small Oke. business. Yang selanjutnya kita akan langsung saja mengumumkan untuk kategori inovasi pada model bisnis dan rantai pasok untuk keberlanjutan. Kami ucapkan selamat kepada Everwas. Baik, selamat Everwas. Kami undang dapat bergabung di atas panggung. Dan untuk menyerahkan apresiasi kami undang dengan hormat Bapak Sony Sukada. Mohon izin Bapak Sony, silahkan Pak Sony. Mohon berkenan dapat tampil ke depan dan menyerahkan apresiasi untuk pemenang kita dalam kategori inovasi pada bisnis model dan rantai pasok untuk keberlanjutan Everwas. Baik, bangga sekali. Kami persilakan
Bapak Sony menyerahkan penghargaan berupa trofi kebanggaan kita. Selamat untuk Evermos. Tadi sudah mendapatkan 2 juga piagam untuk nomine, sekarang menang ternyata. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu untuk Evermos, sangat inspiring sekali. Hatur nuhun Bapak Sony, kami silakan kembali. Untuk mbaknya boleh di depan dulu? Boleh ya, silakan. Kita akan ngobrol sedikit saja. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu, boleh nggak namanya siapa gitu, boleh silakan. Selamat siang, salam kenal semuanya. Nama saya Valeska dari Evermos. Dari Evermos, boleh dijelaskan Evermos itu mungkin ada yang belum tahu, itu bergerak di bidang apa, seperti apa, produknya apa gitu Teteh? Evermos ini sendiri adalah connected commerce gitu, yang berdiri dari 2018, di mana kami menghubungkan UMKM dengan reseller untuk mereka yang ingin membuka usaha gitu ya, tapi dari segi UMKM memiliki keterbatasan, misalkan untuk wider, kok jadi gugup ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Baru terima untuk sales penghargaan. channelnya mereka juga gitu ya, gitu untuk menambah sales channelnya mereka, dan untuk resellernya sendiri itu adalah untuk orang-orang yang ingin mencari pendapatan gitu, tapi memiliki keterbatasan akses modal dan pengetahuan biasanya seperti itu. Wow, apakah sudah banyak UMKM di bawah naungannya Teh? Kami sudah menaungi sampai kemarin ini di 6.000 UMKM. 6.000 UMKM, wow, baik, luar biasa sekali. Dengan 1 juta reseller. 1 juta reseller. Untuk lingkupnya sendiri apakah sudah keluar? Masih di seluruh Indonesia. Tapi tetap keren sekali 6.000 ya. Baik, mungkin boleh mengatakan kata-kata inspiratifnya untuk kita semua yang hadir di sini sehingga bisa menjadi seperti Teteh dan juga Evermos pastinya. Oke, apa ya? Apa ya? Apa aja Baik, boleh? jadi mungkin untuk concern di sini adalah belajar itu memang kadang tidak ada batasannya, dalam artian akses itu ada di mana saja, tinggal kita bagaimana jeli untuk tadi mendirikan brand kah atau menjadi pengusaha dalam artian micro entrepreneur kah gitu ya, asal di situ ada kemauan dan motivasi yang kuat. Wow, keren sekali. Terakhir boleh nggak? Mungkin ada yang mau disampaikan untuk SBM ITB? Oke, untuk SBM ITB sebelumnya terima kasih untuk penghargaannya, dan juga ini aku nggak prepare banget, Mbak. Nggak apa-apa, udah keren. Ya, terima kasih untuk penghargaannya, dan alhamdulillah ini tahun kedua juga Evermos mendapatkan penghargaan. Wow, keren sekali. Semoga bisa sepanjang tahun sampai Terima tahun kasih. depan. Ya, tentunya dengan support dari para partner gitu ya, dengan kerjasamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Evermos. Selamat, kami silakan kembali ke tempat semula. Luar biasa sekali. Itu untuk kategori yang ketiga, yaitu inovasi pada bisnis model dan rantai pasok untuk keberlanjutan. Masih ada 1 kategori lagi yang akan kita umumkan pemenangnya. Inilah dia. Untuk pemenang kategori berikutnya, kategori inovasi untuk perubahan sosial. Kami ucapkan selamat kepada IBK. Baik, selamat IBK sebagai penerima penghargaan kelompok small business kategori inovasi untuk perubahan sosial. Untuk menyerahkan apresiasi kami undang Ibu Ira Fahira PhD. Mohon berkenan, Ibu Ira, silakan Ibu Ira. Mohon berkenan menyerahkan penghargaan langsung kepada pemenang kategori inovasi untuk perubahan sosial IBK. Baiklah, dia trofi kebanggaan anugerah kita, anugerah Afira Manawasena. Selamat kepada IBK, tepuk tangannya boleh yang paling meriah untuk IBK. Baik, sudah cukup. Terima kasih Ibu Ira. Untuk Bapak dari IBK boleh di atas panggung terlebih dahulu ya Pak ya. Sepertinya pertanyaannya sama, mau langsung dijawab saja Pak. Baik, perkenalan dulu Pak, mohon izin, silakan. Baik, terima kasih banyak untuk SBM ITB untuk kesempatan berharga ini. Perkenalkan, saya Pradikda, Program Manager dari IBK. Jadi dari IBK berfokus bagaimana membangun pedesaan menuju kemandirian dengan entry point penyediaan listrik dari energi terbarukan, solar PV, micro hydro, dan energi terbarukan lainnya. Wah, tuh kan tanpa ditanya langsung menjawab loh Bapak, keren sekali, udah hafal pertanyaannya ya Pak ya. Oke, barangkali pertanyaan pertama itu kurang lebih mirip ya sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ini kuis banget. Jadi sebetulnya boleh dijelaskan lebih spesifik lagi, Pak, untuk profil bisnis dari BNK itu sendiri.
Baik, jadi dari IBK berusaha untuk membuat hubungan antara pemerintah, akademisi, masyarakat dan juga swasta dalam menjalin suatu pengembangan pedesaan yang berkelanjutan dengan energi terbarukan di seluruh Indonesia. Makasih. Oh, menarik. Kemudian pertanyaan yang kedua itu terkait dengan latar belakang barangkali. Apa yang melatar belakangi Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk membuat atau menjalankan perusahaan dengan profil bisnis demikian? Jadi mungkin sedikit informasi, saya mewakili Ibu Tri Mumpuni di sini. Jadi beliau berhalangan hadir. Jadi pada founder IBK, Bapak Iskandar dan Ibu Tri Mumpuni berfokus bagaimana beliau bisa mereplikasi pembangunan berkelanjutan baik yang referensi dari mitra maupun dari luar negeri maupun nasional untuk membangun pedesaan Indonesia menuju kemandirian. Jadi terutama dari beliau mempelajari bahwa terutama di Swiss tahun 90-an masyarakat dari petani itu bisa menjual listrik ke National Grid, jadi direplikasi bersama waktu itu dengan Pak Menteri SBY tahun 99 dengan Pak Lulus Sumiarso Sekjen ESDM, sehingga beliau berhasil membuat koperasi pertama di Indonesia bisa menjual listrik dengan hanya daya 13 kW bersama dengan Kementerian ESDM. Jadi menjadi pembangkit listrik kecil pertama milik masyarakat menjual listrik ke PLN. Wow, tepuk tangannya sangat inspiratif sekali memang. Inspiratif dan mulia sekali sebetulnya. Dan satu pertanyaan terakhir, Bapak boleh berikan kata-kata untuk para entrepreneur muda di sini. Baik, jadi memang di Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya dalam arti SDM-nya. Kami sudah mendevelop Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Jadi di Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya dalam bentuk sumber daya alam maupun dari SDM. Dari Kementerian Pertanian sudah mendeklarasi bahwa potensi pertanian Indonesia ada 12.000 triliun, itu potensi ekspor per tahun. Dari Profesor Rahman Dahuri, mantan Menteri KKP, bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan sampai 1,3 triliun USD, itu 22.000 triliun. Dan itu adalah peluang untuk anak muda membangun pedesaan pesisir, pedesaan dari gunung dan lain sebagainya yang berkelanjutan menjadi suatu bisnis sosial untuk mereka sendiri. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi boleh untuk IBK. Bapak terima kasih banyak Pak, Terima semoga kasih, sukses selalu. Bapak. Kami silakan kembali ke tempat semula. Baik Dava, 2 kelompok sudah kita umumkan pemenangnya, 8 kategori sudah kita ketahui bersama siapa penerima penghargaannya. Selanjutnya ada apa Dava? Selanjutnya kita itu akan mengumumkan terkait dengan para individu inspiratif dan societal impact dari SBM ITB. Tetapi Cindy tunggu dulu, bahwasanya kita tadi menyadari untuk kelompok small businesses kita lakukan interview dan untuk korporasi belum kita lakukan interview. Karena memang di sini ada pesan dari panitia juga terkait dengan perbedaan tersebut. Harus adil ya. Harus adil gitu. Yang pertama, untuk para korporasi ini adalah para pelaku bisnis yang melakukan inovasi dalam perusahaan mereka di dalam birokrasi yang sudah terbentuk. Maka dari itu salah satu penilaian terbesarnya juga adalah bagaimana para korporasi ini dapat dinilai keberlanjutannya melalui birokrasi yang sudah ada. Berarti kita ini membicarakan terkait dengan agility atau suatu kelincahan. Namun untuk para small businesses, ini adalah bisnis-bisnis yang masih berkembang. Tidak mungkin tidak selengkap dari korporasi, namun masih dapat mengarahkan nahkoda kapal tersebut untuk menuju keberlanjutan secara sustainable gitu. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat kita banggakan tentunya. Nah, maka dari itu kita lakukan interview. Dan yang terakhir Cindy, kita akan melakukan satu interview kepada pemenang korporasi kita. Wow, baik. Maka dari siapakah dia? Siapakah silakan Siapakah Dava korporasi diundang. tersebut? Kita akan panggilkan PT Pertamina Persero. Dipersilakan kepada Pertamina, untuk Bapak. Gak Boleh, apa-apa Pak, Pak, mau dibawa silakan. boleh Pak. Harus berbangga ya Pak, Harus harus berbangga. dibawa. Nah, ini Bapak untuk mikrofonnya disilahkan. Bapak barangkali kita boleh mulai dari perkenalan terlebih dahulu. Silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Fahmi Hamim Derinda. Saat ini bertugas di fungsi Sustainability Strategy, Policy and Partnership di PT Pertamina Persero. Oke, Pak Fahmi, pertanyaan pertama adalah apa saja sebetulnya strategi Pertamina untuk menerapkan dan juga mendapatkan awarding secara keberlanjutan seperti ini dari sisi sustainability tentunya. Ya, mungkin dari sisi sustainability Pertamina itu punya dual growth strategy,
di mana untuk legacy bisnis yang memang saat ini dijalankan untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia, kita masih menjalankan bisnis oil and gas, mulai dari upstream, produksi dari minyak mentah, kemudian diolah di kilang, sampai distribusi ke seluruh pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian di pilar kedua untuk membangun low carbon business, Pertamina sudah mengembangkan energi terbarukan di geothermal, kemudian kita sudah mulai juga dengan renewable energy seperti PLTS. Tadi pagi sedianya Pak Agung Wicaksono yang akan menghadiri penganugerahan ini, tapi beliau sedang di salah satu fuel terminal Pertamina di Tanjung Sekong. Itu proyek Pertamina untuk bisa mengoptimalkan green hydrogen. Jadi itu salah satu energi baru juga yang sedang dikembangkan Pertamina untuk sebagai strategi untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Baik, Pak Fahmi, pertanyaan kedua. Sebagaimana yang kita tahu sebetulnya Pertamina ini adalah salah satu perusahaan terbesar dan juga kebanggaan dari Indonesia. Saya ingin mengetahui sebetulnya di perusahaan sebesar ini dengan seluruh birokrasi yang sudah ada, apakah ada tantangan dan juga challenge tersendiri untuk Pertamina meraih misi sustainability tersebut, Pak? Ya, banyak sekali tantangannya. Makanya tahun lalu itu dibentuk satu direktorat baru, namanya Direktorat Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis, di mana Pak Agung Wicaksono ini alumni dari SBM ITB juga, dosen malah di SBM ITB yang menjadi direkturnya, ditunjuk sebagai Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis. Dan tentunya dengan banyaknya tantangan tersebut, salah satu misi beliau adalah mentransformasi Pertamina, melanjutkan upaya transformasi Pertamina, juga menadvokasi regulasi yang memang dibutuhkan oleh Pertamina untuk bisa bertransformasi menjadi bisnis yang lebih berkelanjutan, dan juga tentunya untuk membangun kapabilitas dari sumber daya internal di bidang sustainability. Baik, pertanyaan terakhir Pak Fahmi. Kalau tadi kepada small businesses kita bertanya terkait dengan bagaimana atau kata-kata apa saja yang bisa disampaikan kepada entrepreneur muda, sekarang kepada Pertamina kita sampaikan kepada profesional muda di sini. Bagaimana caranya untuk bekerja di suatu perusahaan yang besar supaya memiliki visi yang tidak taking for granted, tapi melainkan memiliki visi sustainability yang berkepanjangan, Bapak. Ya, saya kira untuk para profesional yang memang bekerja di korporasi ya, sangat penting untuk bisa mengelainkan tata nilai pribadi dengan tata nilai korporasi. Jadi kalau kita lihat saat ini isu dari climate crisis, kemudian keberlanjutan itu memang menjadi satu isu yang kita hadapi sehari-hari. Korporasi tentunya kalau ingin menarik profesional muda harus punya visi yang selaras, dan bagi para profesional muda yang punya idealisme, mungkin saat ini juga akan pilih-pilih korporasi mana yang sesuai dengan idealismenya tersebut. Baik, mulia sekali. Boleh beri tepuk tangan kepada Pak Fahmi dari Pertamina. Kami persilakan kepada Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Semoga sehat selalu, Amin. menginspirasi Dan kita semua. terima kasih juga pastinya sudah bersedia untuk diwawancarai secara Betul. singkat ya. Ini Baik, memang tapi karena tadi Dava bilang asas Yes. keadilan, kayaknya kalau satu tidak bisa ya. Jadi harus Boleh. semua pemenang untuk kelompok korporasi kita Silakan, wawancara juga di depan supaya lebih dekat, Boleh. lebih mengenal lagi. Selanjutnya kami mengundang kepada pemenang untuk kategori inovasi pada bisnis model dan rantai pasok untuk keberlanjutan PT Nindya Karya. Kami undang dengan hormat dapat tampil ke depan. Kami silakan. Baik Bapak, ini surprise ya Pak ya, ini- tahu-tahu wawancara ya Pak ya. Ini pelanggaran ini. Nggak ada di rundown. Aduh nggak ada di briefing ya Pak ya. tidak dipersiapkan. Ini harusnya genuine ya. Genuine Silakan. pasti, Oke, pasti. silakan. Ya, baik Apa Bapak yang mau mungkin ditanya? bisa dijelaskan terkait dengan inovasi. Cindy, barangkali kita kenalan dulu Oh baik, sama Bapak. Mohon maaf. izin Bapak, silakan Bapak. Tak kenal maka tak. Ta'aruf. Aduh, boleh, Harus kenalan boleh, ya Pak ya, silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Rob, terima kasih penghargaannya untuk Nindya Karya. Kenalkan, saya Sri Arianto. Saya bertanggung jawab sebagai urusan keuangan dan manajemen resiko. Jadi saya Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Nindya Karya. Mungkin itu. Nah, kalau mau tahu Nindya Karya, Boleh silakan Pak, langsung Pak. Nindya Karya
mungkin 3-4 orang digabung atau 3 orang lah ya mungkin itu di usianya ditambah, nah itu seusianya Nindya Karya. Wah, baik. Jadi Nindya itu nasionalisasi perusahaan Belanda, dulu namanya Nedam. Hari ini kalau teman-teman lihat Balas Nedam, itulah neneknya Nindya Karya gitu ya, masih ada di Den Haag sana. Itu di tahun 1877, jadi Nindya sudah cukup lama. Nah, tahun 60 nasionalisasi menjadi Nindya Karya. Itu kira-kira Nindya Karya. Baik, itu sudah lama sekali ya Pak ya. Oke. Alhamdulillah ya. Lalu terkait dengan inovasi dan keberlanjutan, apa yang sudah dilakukan PT Nindya Karya mungkin bisa di-share kepada kita semua Pak, mohon izin. Oke, terima kasih. Jadi buat teman-teman teknik, terutama teman-teman sipil ya, SBM kan bisnis ya. Mungkin nggak menarik ya Nindya Karya di antara karya-karya yang lain. Dari 7 karya kami yang paling dari sisi sizing memang paling kecil. Tapi silahkan dicek, hari ini mungkin badan kami yang lebih paling fit, kelihatannya seperti itu. Wah, boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan kalau mau berbisnis, kalau mau jadi karyawan Nindya Karya kami terbuka gitu ya. Betul Pak, betul. Pak, saya CV di belakang ya Pak ini ya. Boleh, langsung itu disiapin. dong ya. Nanti saya kasih tahu clue-nya tapi. Baik Pak, siap. Oke, kami memang concern terhadap ESG. Jadi kalau mungkin pernah dengar investment contractor, kami visinya adalah menjadi ESG contractor. Karena kami yakin sekali ke depan nantinya perusahaan yang care terhadap environment, social dan governance, dan kalau ini bisa di-maintain secara baik, itulah yang akan survive nantinya. Itu yang kami yakini. Karena itu seluruh 3 aspek itu kami punya strategi masing-masing lah ya. Itu di tempat saya itu, nah yang lagi foto-foto itu dia yang membawa ESG, namanya Pak Taufik Hidayat, dia yang akan fokus ke sana. Sebelahnya orang IT, namanya Pak, siapa namamu? Andri ya. Pak Andri, nah dia yang bertanggung jawab terhadap IT. Jadi ini dia kontraktor tapi basisnya IT. Kenapa? Karena timnya Pak Andri itu ada 30, karena semua aplikasi yang ada di kita itu kita generate, kita handmade, kita buat sendiri semua aplikasi itu. Jadi kita nggak ya ada beberapa outsourcing tapi tidak sebanyak itu. Ya kita ke-concern terhadap itu. Itu sih kalau terkait. Baik, siap Bapak. Cukup mungkin Pak, atau Bapak mau pertanyaan yang lain? Atau barangkali kata-kata untuk baik. para profesional muda. Boleh, inspiring Pertanyaan yang speech sama. Pak. Disilakan Bapak. Buat saya, aduh saya ini angkatan baby boomer ya. Tapi nggak usah khawatir, 80% karyawan India adalah Gen Z. Ya, jadi saya harus ikut itu. Jadi jangan kaget kalau nanti saya kadang-kadang suka juga ngafe, saya juga suka nongkrong, itu biasa. Kelemahan kalian adalah, sorry nih yang teman-teman, kalian selalu berpikir hal yang luar biasa, terlalu banyak nonton sinetron. Selesai kuliah maunya langsung kerja yang enak. Yuk kalau di India gitu ya, tadi kan saya bilang, kalian harus tough, nggak boleh cengeng gitu loh. Saya kebetulan alumni Politeknik ya gitu. Kalau dulu di Poltek itu ada yang namanya latihan dasar kemiliteran gitu ya. Itu kelemahannya teman-teman Gen Z. So boleh, kalian harus pintar pasti, edukasi harus pintar. Tapi yang di atas itu semua soft skill itu penting. Jangan pernah nyerah. Itu aja sih saya. Ya, jangan cengeng lah. Jangan cengeng, siap. Gitu ya. Makasih. Siap Bapak, terima kasih banyak Bapak. Pak Haryanto, terima Sudah kasih Bapak untuk CV di belakang ya Pak ya, tetap di follow up ya. Terima kasih Bapak, disilakan untuk kembali ke tempat. Cindy, Iya Dava. kita seharusnya setelah ini masih membacakan nominasi lagi untuk individu inspiratif dan juga societal impact SBM. Tetapi Iya. sebelum itu kita masih ada satu sosok spesial yang akan kita perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada yang tahu siapa? Siapa? Aku juga penasaran Ada yang tahu Dava. siapa? Di sore hari ini kita akan dibersamai oleh Bapak Ignatius Jonan. Dan dalam kesempatan tersebut kita masih menunggu dan juga kami akan mempersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan coffee break terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit di common room kami. Dan kita akan kembali lagi ke auditorium ini setelah 30 menit ke depan. Tadi kita sudah mengumumkan untuk kelompok korporasi dan juga small business, dan sekarang ada apa Dav?
kita masih ada awarding untuk individu inspiratif dan juga societal impact dari SBM ITB. Baik, kalau begitu apakah langsung kita umumkan saja satu demi satu? Boleh banget dong. Baik. Mulai dari yang pertama. Baik, Oke. kita mungkin dari samping sini Boleh. Dap, supaya terlihat jelas di layar. Baik, untuk kategori yang pertama Bapak Ibu untuk individu inspiratif. Inilah dia kategori kita yang pertama. Untuk kategori Inovator ITB untuk keberlanjutan. Kita saksikan video terlebih dahulu. Baik, untuk kategori ini kami ucapkan selamat kepada congratulations. Baik, Profesor Dr. Insinyur Melia Laniwati Gunawan MS. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Profesor Melia Laniwati Gunawan. Disilakan untuk bergabung bersama kami ke atas panggung, Profesor Melia. Dan untuk menyerahkan penghargaan kami undang dengan hormat tentunya Bapak Galang Perdana. Mohon izin Bapak, mohon berkenan kembali lagi ke atas panggung. Betul sekali. Baik. Karena pada kesempatan kali ini Pak Galang akan lagi-lagi memberikan penghargaan yang luar biasa dipersembahkan oleh SBM ITB dan juga Afirama Nawasena kepada para sosok inspiratif pada sore hari ini. Tepat sekali, diawali dengan penyerahan kepada Profesor Dr. Insinyur Melia Laniwati Gunawan MS untuk meraih penghargaan kategori Inovator ITB untuk keberlanjutan. Sangat membanggakan sekali, maka dari itu kami himbau juga kepada tim dokumentasi untuk menangkap momen yang luar biasa membanggakan ini. Boleh beri tepuk tangan juga Bapak Ibu sekalian dan juga berikan senyuman terbaik Pak Galang dan juga Prof. Melia. Luar biasa sekali, selamat Prof. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat semula. Ini kategori yang pertama untuk individu inspiratif. Selanjutnya Dava. Kita masih punya kategori kedua. Bapak Ibu, inilah kategori kedua. Inovator ITB untuk keberlanjutan. Tentunya kami ucapkan selamat kepada almarhum Insinyur Ahmad Zainal Abidin MSc PhD. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Tentunya pada kesempatan kali ini almarhum yang kita sayangi bersama akan diwakilkan oleh perwakilan almarhum. Maka dari itu kami mohon untuk bergabung bersama kami ke atas panggung. Disilahkan Bapak. Baik. Kemudian kami juga turut mengundang Ibu Melia Famiola untuk bergabung bersama kami memberikan baik untuk foto bersama mungkin ya Bu, ya mohon izin. Tentunya ini adalah momen yang membanggakan walaupun yang bersangkutan telah meninggalkan kita. Tetapi tentunya karya-karyanya tidak akan pernah kita lupakan dan akan abadi. Betul. Sampai akhir masa tepat nanti. Sekali, baik. Terima kasih, selamat sekali lagi kepada perwakilan yang sudah menerima penghargaan. Terima kasih juga Ibu Melia. Kami silakan kembali ke tempat semula, Bapak. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita ke awarding yang nomor 3. Baik, selanjutnya kita akan saksikan untuk kategori berikutnya. Inilah dia.
Baik, kami ucapkan selamat untuk kategori berikutnya sebagai pemenang dalam kategori alumni muda ITB untuk keberlanjutan. Kami ucapkan selamat kepada Zagi Berlian. Boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian untuk saudara Zagi Berlian. Baik, atau mungkin perwakilan jika tidak hadir secara langsung, kami persilakan dapat bergabung di atas panggung. Betul sekali, perwakilan dari saudara Zagi Berlian. Apakah membersamai kita pada sore hari ini? Apakah ada perwakilannya di sini? Mungkin keluarga, kami persilakan. Baik, silakan. Silakan Mas. Mas, boleh dapat naik ke atas panggung untuk mewakili, dan kami mengundang untuk dapat menyerahkan apresiasi atau penghargaan Dr. Nur Laila Arif. Ibu Lala, mohon izin Ibu. Mohon izin Ibu, mohon berkenan menyerahkan apresiasi kepada perwakilan untuk Zagi Berlian, penerima penghargaan alumni muda ITB untuk keberlanjutan. Betul sekali. Di sini juga sudah tersedia di depan kita semua Bapak Ibu sebuah anugerah yang dipersembahkan oleh Sekolah Bisnis dan Manajemen dan juga Afirama Nawasena atas prestasi yang luar biasa dituangkan oleh saudara Zagi Berlian yang pada saat ini belum dapat membersamai kita di sore hari ini. Baik, selanjutnya juga akan diserahkan trofi anugerah Afirama Nawasena pada kesempatan kali ini masih oleh Ibu Lala Arif. Baik, terima kasih Ibu Lala dan juga selamat sekali lagi untuk Zagi Berlian, dan juga terima kasih perwakilannya yang sudah menerima penghargaan. Baik, satu kategori terakhir untuk individu inspiratif dan societal impact SBM ITB. Betul sekali, kita saksikan video terakhir dari Anugerah Afirama Nawasena. Hadirin yang kami hormati, inilah pemenang dari Perusahaan Partner Societal Impact SBM ITB. Kami ucapkan selamat kepada PT PLN Indonesia Power Saguling. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Turut kami undang ke atas panggung bersama kami perwakilan dari PT PLN Indonesia Power Saguling, dan di saat yang bersamaan kami mengundang Ibu Ira Fahira PhD untuk menyerahkan anugerah tersebut. Disilakan Ibu untuk membersamai kami ke atas panggung. Baik, luar biasa sekali tentunya kerjasama dengan SBM ITB dan juga PT PLN Indonesia Power Saguling ini. Betul. Memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pastinya menghasilkan sebuah anugerah yang sangat bergengsi pada tahun ini. Setuju sekali Cindy. Tadi sudah kita lihat juga dari video profile, bahkan ada sekolah berbayar sampah. Betul. Itu luar biasa menurut saya sangat inspiring. Baik, 1, 2, 3. Sangat inspiring 1, 2, dan 3. mulia sebetulnya. Betul sekali. Baik, selamat kepada Bapak dari PLN dan juga terima kasih Ibu Ira yang sudah berkenan menyerahkan penghargaan pada kesempatan kali ini. 1, 2, 3. Baik, terima kasih, tepuk tangan boleh untuk PT PLN Indonesia Power Saguling. Silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya lagi, Cindy. Baik, dan hadirin tamu undangan, tibalah kita di saat yang sudah kita tunggu-tunggu juga, Dava, di mana kita akan mendengarkan bersama dalam rangkaian anugerah Afirama Nawasena 2026, yaitu Lifetime Achievement Award. Betul sekali. Anugerah Afirama Nawasena adalah sebuah penghargaan tertinggi yang kami persembahkan kepada sosok yang dedikasi dan juga integritasnya telah memberikan dampak luar biasa bagi bangsa dan negara. Tentunya melampaui batas-batas profesi yang masing-masing mereka emban. Kalau begitu Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama, untuk Lifetime Achievement Award kami akan mengundang untuk dapat membacakan deklarasi Dekan SBM ITB, Prof. Dr. Aurik Gustomo. Mohon berkenan Prof, kami persilakan. Boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian untuk Prof. Aurik Gustomo.
kasih. Bapak Ibu semuanya, tibalah kita di puncak acara dari Anugerah Afirama Nawasena yang merupakan agenda yang kita jalankan dan saat ini berada di tahun ketiga, yaitu penghargaan atas Lifetime Achievement. Di tahun pertama, tahun 2024, penghargaan ini diberikan kepada 2 orang. Yang pertama adalah almarhum Profesor Kuntoro Mangkusubroto dan juga Profesor Emil Salim, dan juga Pak Surna Cahya Jayadiningrat ya. Kemudian di tahun kedua 2025 penghargaan diberikan kepada Presiden Republik Indonesia 2004-2014 ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan tahun ini penghargaannya kita rahasiakan dulu, saya bacakan dulu deklarasinya ya. Deklarasi Lifetime Achievement. Anugerah Afirama Nawasena SBM ITB diberikan kepada individu yang tidak hanya menunjukkan kepemimpinan unggul, tapi juga meninggalkan warisan manajerial berdampak jangka panjang bagi organisasi, ekosistem, dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, maka terpilihlah di tahun ini seorang yang prominen bisa membuktikan bahwa konsep keberlanjutan ini berjalan seiring dengan kemajuan dari perusahaan. Dan juga yang membuat kita merasa bangga karena tidak kalah rasanya dengan negara-negara maju. Sehingga jatuhlah pilihan tersebut kepada Bapak Ignatius Jonan, yang merupakan figur yang secara nyata mempresentasikan nilai-nilai tersebut. Melalui kepemimpinan dari Bapak Ignatius Jonan di PT Kereta Api Indonesia, Bapak Jonan membuktikan bahwa praktek manajemen organisasi yang transformatif di tengah berbagai persoalan struktural yang melekat pada BUMN, misalnya terkait dengan rendahnya kualitas layanan, kemudian minimnya kepercayaan publik, lemahnya disiplin organisasi, maka beliau mampu untuk melakukan perubahan, melakukan turnaround terkait dengan proses restrukturisasi dari organisasi yang sifatnya mendasar, mulai dari values yang ditanamkan di perusahaan tadi. Transformasi ini mencerminkan kepemimpinan strategis yang mampu membaca persoalan sistematik dan meresponnya dengan kebijakan yang tegas, lugas, konsisten, dan juga berorientasi pada layanan publik. Keberhasilan tersebut tidak hanya tercermin pada perbaikan kinerja operasional dan finansial, tapi juga pada terbangunnya fondasi manajemen modern yang berkelanjutan. Bapak Jonan mewariskan sistem, nilai, dan budaya kerja yang menekankan disiplin, profesionalisme, akuntabilitas, serta perbaikan berkelanjutan yang menjadi basis pertumbuhan inovasi PT Kereta Api Indonesia yang sampai sekarang pun kita rasakan. Salah satu yang memiliki inovasi luar biasa dalam produk dan layanan adalah PT Kereta Api Indonesia. Kepemimpinan tersebut diperkuat oleh integritas personal yang konsisten antara nilai, kebijakan, dan tindakan sehingga mampu memulihkan kepercayaan publik dan menegaskan tata kelola yang beretika. Atas dasar kepemimpinan transformatif, warisan manajerial yang berkelanjutan, serta integritas yang teruji, maka Bapak Ignatius Jonan layak menjadi penerima anugerah Afirama Nawasena SBM ITB 2026. Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Auri Kustomo. Tanda tangan ya. Silakan Bapak ditandatangani deklarasi tersebut. Dan boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk penerima penghargaan Lifetime Achievement tahun 2026 Bapak Ignatius Jonan. Baik, terima kasih banyak Prof. Aurik atas deklarasi Lifetime Achievement, dan hadirin yang kami hormati. Dengan bangga penganugerahan Lifetime Achievement Afirama Nawasena 2026 diberikan kepada Dr. Honoris Causa Ignatius Jonan SEMA, yang dimana dikarenakan keterbatasan oleh satu dan lain hal, penyerahan penghargaan secara fisik akan diwakilkan. Maka dari itu kepada Prof. Aurik untuk menyerahkan penghargaan tersebut kepada pihak yang diwakilkan. Dalam hal ini kami panggil ke atas panggung Saudara Alvin Sunjaya. Boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Baik, kita saksikan bersama penyerahan penghargaan Lifetime Achievement pada tahun 2026 ini, diserahkan sertifikat yang telah ditandatangani, deklarasi tersebut, dan juga trofi langsung oleh Dekan SBM ITB.
Betul sekali, sebuah kebanggaan yang luar biasa kami pun rasakan di ruangan ini atas prestasi yang sangat membanggakan dan menjadi contoh teladan baik untuk kita semua. Walaupun yang bersangkutan tidak dapat menghadiri kita secara fisik pada hari ini, namun saat ini Bapak Ignatius Jonan telah bergabung bersama kita secara virtual melalui sambungan Zoom. Baik, mohon izin kita akan sapa terlebih dahulu Bapak Ignatius, selamat sore. Selamat sore. Baik, apakah dapat mendengar suara kami Bapak? Mohon izin Pak. Saya mendengar dengan baik. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama wisdom speech yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ignatius Jonan. Kami Beri tepuk persilakan. tangan yang meriah. Terima kasih. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dekan School of Business and Management ITB, Prof. Aurik, dan juga Dewan Juri. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Saya merasa terharu bahwa SBM ITB memberikan suatu penghargaan yang sebenarnya itu saya kira saya tidak terlalu layak untuk menerima. Karena saya melihat senior-senior saya waktu menerima, itu ada Profesor Kuntoro, Profesor Misalim, dan juga Bapak Presiden SBY, itu telah berbuat jauh melebihi apa yang pernah saya lakukan selama perjalanan karir saya. Tapi akhirnya ITB memberikan penghargaan kepada saya melalui SBM, dan terima kasih banyak. Saya diminta untuk memberikan wisdom speech, terutama untuk generasi muda, terutama untuk para pemimpin. Saran saya atau nasihat saya yang pertama itu adalah jadilah diri sendiri. Jangan pernah kita mencoba menjadi orang lain. Ya. Kita boleh belajar dari orang-orang besar, belajar dari orang-orang bijak, dan belajar dari banyak nasihat. Tapi satu yang paling utama, menjadi pemimpin yang baik itu dimulai dengan menjadi diri sendiri dan tidak menjadi orang lain. Yang kedua, saya sangat menyarankan di dalam perjalanan pekerjaan kita, karir kita, hidup kita, cobalah kita itu berusaha dari waktu ke waktu bermanfaat untuk orang lain semaksimal yang kita bisa, sebanyak yang kita bisa lakukan. Ya. Karena menurut saya dalam perjalanan karir itu atau dalam perjalanan hidup, kepentingan diri sendiri itu akan terurus secara otomatis apabila kita bisa berusaha tetap bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, di dalam kepemimpinan, orang selalu tanya pada saya, Pak, pemimpin itu modalnya apa? Saya katakan, menurut saya ada 3 hal atau 3 modal yang syukur-syukur kita bisa miliki, tapi tidak banyak yang orang yang bisa memiliki 3 modal itu. Yang pertama, talenta. Talenta itu kita tidak pernah mendiskusikan, karena kalau talenta atau bakat itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa? Yang kedua adalah pendidikan yang baik. Kalau Anda sekolah di SBM ITB, ya, Anda sekolah di sekolah yang baik, insya Allah itu akan menjadi modal besar. Yang ketiga adalah pengalaman hidup yang luar biasa, yaitu jiwa yang ingin bermanfaat untuk orang lain. Tidak banyak orang yang punya ketiga hal itu. Saya pun mungkin tidak punya. Tapi kalau kita punya kombinasi dari 2 daripada 3 hal itu, saya yakin kita bisa menjadi pemimpin atau menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Lalu orang bertanya kepada saya, kenapa kereta api setelah saya pergi 12 tahun yang lalu sampai hari ini, saya pergi dari kereta api sudah 12 tahun dan kereta api tetap berkembang. Saya bilang begini, memimpin itu caranya cuma satu, yaitu memberikan contoh, leading by example. Ini menurut saya amat sangat penting. Ya.
Kita mungkin boleh sekolah tinggi, kita mungkin boleh pengalaman hidup yang hebat dan sebagainya. Tapi kalau kita memimpin tidak memberikan contoh, generasi selanjutnya itu tidak punya pegangan atau pijakan yang kuat untuk bagaimana mereka bisa punya keteguhan hati, tetap bermanfaat atau tetap membangun apa yang dilakukan oleh saya dan pendahulu-pendahulu saya. Banyak orang mengatakan, waktu saya pergi dari kereta api 12 tahun yang lalu, banyak yang mengatakan, Pak, kereta api pasti akan ambruk lagi. Saya katakan, saya bilang tidak. Setelah berjalan 1 tahun, semua komentar. Ya, kan Bapak dari kereta api pindah ke Menteri Perhubungan. Tentunya teman-teman di kereta api nggak ada yang berani. Oke, 2 tahun kemudian saya diberhentikan. Sebentar, kemudian ditugaskan lagi di Kementerian SDM. Orang tetap bilang, Pak, ya Bapak tetap masih menteri, ya teman-teman kereta api takut. Nah sekarang saya udah pensiun, udah hampir 6 tahun nih. Ya. Buktinya kereta api tetap berkembang. Kenapa? Karena waktu saya memimpin, saya memberikan contoh, mana yang baik, mana yang tidak. Memberikan semangat bahwa memberikan layanan yang terbaik itu adalah salah satu cita-cita dari semua orang. Ya. Bahwa kita harus bermanfaat dalam hidup. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan wisdom speech saya ini bisa berguna untuk Bapak Ibu sekalian, ya, dan bisa berguna juga untuk teman-teman yang ingin meniti karir sebagai pemimpin di dalam perjalanan hidup, ya, dan juga berguna sekurangnya itu merefleksikan apa yang akan dan sudah dilakukan untuk masing-masing individu. Salah satu kegiatan saya sekarang adalah juga saya bertugas sebagai Wakil Ketua MBA ITB dan saya juga Ketua Komite untuk World Class University yang saya berusaha bersama teman-teman ITB, Bapak Rektor dan kawan-kawan lain supaya ITB menjadi lebih baik. Waktu saya ditanya apakah saya bersedia, saya bersedia. Ya, saya ingin melihat ITB itu juga akan menjadi salah satu dari top 100 universitas di dunia, ya, atau lembaga pendidikan tinggi di dunia. Itu akan menjadi sesuatu yang kebanggaan bangsa ini. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf saya tidak bisa hadir karena sudah ada jadwal yang sudah saya komit 2 bulan sebelumnya. Mudah-mudahan acara semua berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih Bapak Dekan dan para juri. Mudah-mudahan pada satu hari Bapak Dekan berkenan mengundang saya untuk memberikan kuliah umum di SBM ITB. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Jonan mohon izin untuk tetap berada bersama dengan kami terlebih dahulu untuk sesi foto bersama dan kami mengundang untuk bergabung di atas Betul panggung. sekali, kami akan mengundang lagi-lagi Prof. Aurik untuk bergabung kembali bersama kami ke atas panggung dan juga disertai oleh Saudara Alvin Sanjaya dan juga para pemenang dari Anugerah Afirama Nawasena. Kami undang seluruh pemenang dari Anugerah Afirama Nawasena. Disilakan Bapak Ibu sekalian dibawa trofinya. Kita akan berfoto bersama dengan Pak Jonan. Baik, silakan kepada seluruh pemenang, mangga Bapak. Jangan lupa dibawa trofi kebanggaan ya. Kita mengikuti sesi foto bersama dengan sosok inspiratif kebanggaan kita, Bapak Jonan. Betul sekali Cindy. Jadi memang ini adalah momen yang luar biasa ya. Kita mengambil kesempatan sebaik mungkin. Tepat betul sekali. Baik, jadi, silakan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu. Nanti akan ada rekan-rekan dari manajemen untuk mengatur posisi. Baik, apakah sudah aman tim dokumentasi? Baik, Pak Jonan mohon izin ya Pak ya, sebentar lagi. Terima Pak Jonan, kasih. terima kasih banyak. Tim dokumentasi apakah sudah siap atau masih ada satu lagi? Boleh. Yang di belakang sudah cukup barangkali Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pemenang lagi di belakang? Sudah semua sepertinya, Dav. Sudah. Kita akan Dokumentasi? mulai.
Baik, tertangkap dengan baik. Boleh kita hitung bersama Cindy barangkali? Boleh, tentunya kita hitung Beri bersama. senyum yang terbaik. 3, 2, 1. Satu kali lagi Bapak Ibu semua. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Bapak Jonan, terima kasih Bapak telah bergabung bersama dengan kami. Semoga Bapak sehat selalu dan semakin menginspirasi. Amin. Terima Ya kasih, Rabbal Prof. Alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih Bapak. Baik, Dava, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung rangkaian acara pada hari ini. Sayang sekali. Mudah-mudahan tahun depan kita masih ada di sini juga ya. Betul sekali Cindy. Kita tidak sabar untuk melihat mana lagi perusahaan-perusahaan korporasi, small business, ataupun individu yang akan menginspirasi kita pada tahun-tahun selanjutnya. Tepat sekali, dan kami ucapkan juga selamat ulang tahun untuk SBM tercinta yang ke-22. Semoga bisa terus menjadi lembaga pendidikan yang semakin maju dan selalu terdepan di Indonesia. Betul sekali Cindy. Maka dari itu hadirin yang kami hormati, kami mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar SBM, mitra UMKM, dan juga para pemenang dan hadirin sekalian yang telah mendukung terlaksananya acara ini. Dan kami juga informasikan kepada Bapak Ibu yang mungkin nanti akan keluar, jangan lupa untuk mengambil souvenir berupa produk UMKM yang sudah disediakan oleh panitia di meja registrasi. Jangan sampai terlewat. Jangan sampai terlewatkan. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, saya Cindy Audia dan rekan saya Dava. mohon pamit undur diri. Dan juga serta seluruh tim produksi di balik layar. Sampai jumpa di Anugerah Afirama Nawasena tahun depan. Selamat sore dan tetaplah berdampak bagi masyarakat. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.